Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, minasan konnichiwa. Doshite konnichiwa minasan. Hai, ima wa hiru desne, hiru kara desne. Ya, konnichiwa. Ya, kenapa Sensei mengucapkan salam konnichiwa? Karena hari ini siang ya. Sensei mau video ini jam 1. Ya, konnichiwa minasan. Ya, jadi Sensei memberikan salam konnichiwa. Minasan o genki desu ka? Hai, Sensei mo okage sama de genki desu. Sensei juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian pun dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya, minasan, ima wa kyou mo mada rokka desu ne. Hari ini masih bab 6 ya. Wadai wa judulnya Koko wa Tosho Shitsu desu. Judulnya Koko wa Tosho Shitsu desu. Ya, masih ingat dengan hiragana ya. Ini Koko wa Tosho Shitsu desu. Oke. Kita mau belajar apa ya dalam bab 6 ini? Yuk, kita lanjutkan. Mite kangaimashou. Kita masuk sesi Mite kangaimashou. Di sini ada pengantar. Di sini ada 2 foto. Yang dilihat dari foto ini sepertinya ini adalah gambar sekolah ya. Mari kita membaca pengantarnya. Amati 2 foto di atas. Diskusikan dengan teman-teman di dekatmu. Mana sekolah di Jepang? Ya, minasan, mana sekolah yang di Jepang? Ya, sepertinya yang ini ya. Ini jelas sekali sekolah yang ada di Jepang. Berikanlah alasannya. Berikan alasannya minasan. Coba kalian searching bagaimana karakteristik sekolah yang ada di Jepang dan bagaimana karakteristik sekolah yang ada di Indonesia dari segi bangunan, dari segi warna ya. Silahkan kalian cari untuk sebagai alasannya. Pernahkah ada tamu yang datang ke sekolah? Jika ada tamu yang datang ke sekolah dan kamu diminta memandu keliling sekolah, akan dipandu kemana? Jika saya menjadi tamu di suatu sekolah, yang saya perhatikan adalah taman. Ya, karena taman itu perlu ya di dalam satu lingkungan. Untuk apa? Untuk penyejuk ya. Untuk menenangkan jiwa, penyejuk jiwa. Jika kita melihat yang hijau, jika kita melihat yang berwarna, rasanya seperti ada yang menyejukkan di hati kita ya. Lanjut, bagaimana cara memandunya? Bagaimana minasan? Biasanya akan mengucapkan apa? Akan kalian akan apa yang pertama kali akan kalian ucapkan ketika kalian ingin memandu seorang tamu di sekolah? Nah, apakah tempat yang diperlihatkan tersebut dapat membuat tamu berkesan? Nah, jika kalian memilih satu tempat ingin memperkenalkannya, bagaimana? Apakah itu berkesan buat kalian? Nah, apa usaha untuk menjaga lingkungan agar nyaman dan saat belajar dan berkegiatan sekolah? Bagaimana caranya untuk menjaga lingkunganmu di sekolah dan bagaimana caranya untuk menjaga kenyamanan berkegiatan di sekolah, ya? Oke, ya ini sedikit gambaran ya pengantar. Kira-kira bab 6 ini ingin mempelajari apa ya? Sepertinya dari pertanyaan-pertanyaannya sekitar tentang denah sekolah ya. Karena ada membicarakan tempat-tempat yang ada di sekolah. Oke, lanjut. Semoga sudah bisa merucut ya. Bab 6 ini ingin belajar apa? Berikutnya kita baca dulu, ini judulnya Koko wa Kyoshitsu desu. Ada pengantar di sini. Sekolah ada banyak ruangan. Mari kita belajar menyebutkan dalam bahasa Jepang ya. Jadi benar ya. Karena tadi kita membaca pengantar tentang sekolah, berarti di sini kita belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di sekolah ya. Karena ruangan-ruangan tersebut akan kita pilih untuk sebagai diperkenalkan kepada tamu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa kosakata ya, gambar yang mewakili kata
nama-nama ruangan yang ada di sekolah. Oke, minasan, kita dengarkan ya. 1、教室、教室です。ここは教室です。2、図書室、図書室です。ここは図書室です。3、校庭、校庭です。ここは校庭です。4、廊下、廊下です。ここは廊下です。 Oke, jadi nomor 1 Ichibang, apa yang kalian dengar? Ya, ini adalah ruangan Kyoshitsu. Nibang, ruangan Toshoshitsu. Sanbang, ruangan Kote. Yongbang, ruangan Roka. Oke, ya. Kyoshitsu, dilihat dari gambar ini kelas ya. Toshoshitsu ini sepertinya perpustakaan. Kote adalah lapangan ya. Ini ruangan outdoor ya. Walaupun dia di luar tapi disebut juga ruangan. Tapi outdoor. Yongbang adalah roka. Roka ini adalah koridor. Ya, bisa dipahami minasang ya? Moichido Imasho, mari kita sebutkan bareng-bareng lagi ya. Kite kudasai, kita dengarkan lagi audionya. 1、教室、教室です。ここは教室です。2、図書室、図書室です。ここは図書室です。3、校庭、校庭です。ここは校庭です。4、廊下、廊下です。ここは廊下です。 Oke, hai minasang ya. Jadi yang Ichibang Kyoshitsu, Nibang Toshoshitsu, Sanbang Kote, Yongbang Roka. Oke, Sugi berikutnya. Di sini ada 2 ruangan tambahan ya. Ini ruangan kepala sekolah, yang ini sepertinya kantin ya. Oke, atau apa ya? Warung. Ada warung di sekolah? Ya, kayaknya kantin ya, disebutnya kantin. Oke, kita dengarkan bahasa Jepangnya apa. 5、校長室、校長室です。ここは校長室です。6、カンティーン、カンティーンです。ここはカンティーンです。 Oke, Gobang, apa minasang yang kamu dengar? Kochoshitsu. Rokubang, kantin ya. Jadi kochoshitsu adalah ruang kepala sekolah, kantin adalah ruangan kantin. Sama ya, ini serapan dari bahasa Inggris. Jadi disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Kalau orang Jepang mungkin bingung apa itu kantin ya. Karena mereka disebut tidak kantin yang ada di sekolahnya. Yang disebut itu adalah shokudo ya, shokudo. Tapi kalau karena ini buku pembelajar bahasa asing, jadi disesuaikan dengan ruangan yang ada di Indonesia. Oke, kita dengarkan sekali lagi minasang ya pengucapannya. Kite kudasai. 5、校長室、校長室です。ここは校長室です。6、カンティーン、カンティーンです。ここはカンティーンです。
Oke ya, kochoshitsu, gobang, rokubang, kantin. Segi berikutnya, oke masih ada 4 nama ruangan tambahan ya. Di sini nomor 7 sepertinya ada ruangan apa ya kalau ada tempat tidur seperti ini? Iya, ruangan UKS ya. Terus 8 ini ruangan apa ya? Sepertinya banyak pegawai-pegawai sedang bekerja. Yang jelas ini bukan ruang kantor ya, karena ini konteksnya dengan di sekolah, berarti ya ini sepertinya ruang guru. Nomor 9 adalah toilet, jelas sekali ini toilet ya. 10 adalah tata usaha, ruang tata usaha ya. Ruang tata usahanya beda ya dengan yang keadaan yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia ruang tata usahanya semua aksesnya masuk ke dalam. Tapi kalau ruangan tata usaha yang ada di Jepang aksesnya lewat bilik ini ya, jendela begitu. Oke, kita dengarkan kosakata ini, nama-nama ruangan ini dalam bahasa Jepang. Kite kudasai, minasan. 保健室です。ここは保健室です。8、職員室。職員室です。ここは職員室です。9、トイレ。トイレです。ここはトイレです。10、事務室。事務室です。ここは事務室です。 Oke, minasan. Yuk kita kakunin shimashou. Kita konfirmasi ya. Nana bang, nihongo de nan desu ka? Hai, hoken shitsu. 8 bang, nihongo de nan desu ka? Sokuin shitsu desu. 9 bang, nihongo de nan desu ka? Toire desu. Hai, 10 bang, nihongo de nan desu ka? Jimu shitsu. Oke, jadi UKS disebut hoken shitsu, ruang guru disebut sokuin shitsu, toilet disebut toire, ini serapan dari bahasa Inggris. Ruang tata usaha disebut jibushitsu. Bisa ya minasang ya. Yuk kita dengarkan lagi pengucapannya dalam bahasa Jepang. Minasang kite kudasai.保健室。保健室です。ここは保健室です。8、職員室。職員室です。ここは職員室です。9、トイレ。トイレです。ここはトイレです。10、事務室。事務室です。ここは事務室です。 Oke, minasang, do desu ka? Kantan desu ka? Mudah ya. Nah, minasang, tadi yang kamu simak dari pengucapan kosakata tadi semuanya ini menghasilkan 3 kalimat seperti ini ya. Contoh adalah yang pertama kyoshitsu. Kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Ya. Karena ini gambarnya kelas, jadi kita pakai kata kelas sebagai pengucapan yang tadi ya. Jadi ada 3. Moichido minasang kite kudasai. Kyoshitsu, kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Hai minasang, bisa? Bagaimana kalau kita ganti-ganti kosakatanya?
Ya, kita ganti misalkan kosakatanya menjadi perpustakaan ya. Perpustakaan itu adalah tosho shitsu. Oke, tosho shitsu. Yuk coba. Pertama, kyoshitsunya kita ganti menjadi tosho shitsu. Ichi ni san, tosho shitsu. Tosho shitsu desu. Koko wa tosho shitsu desu. Gitu ya. Kita ganti lagi, misalkan ruang tata usaha yaitu jimushitsu. Ichi ni san, jimushitsu, jimushitsu desu. Koko wa jimushitsu desu. Begitu ya. Terakhir kita coba dengan kantin. Kantin, kantin desu. Koko wa kantin desu. Begitu ya minasan. Jadi yang diucapkan tuh ada 3 tadi ya di dalam audio. Oke, minasan, di sini koko wa kyoshitsu desu. Artinya di sini adalah kelas ya. Jadi koko kosakata yang memiliki arti di sini untuk sebagai kata tunjuk tempat ya. Dan kyoshitsu adalah nama tempatnya. Jadi kita memakai kata tunjuk tempat dulu lalu nama tempatnya. Oke, minasan, kita renshu ya. Renshu shimashou. Jadi minasan menyebutkan 3 kalimat ini ya, sesuaikan dengan nomornya yang saya sebutkan. Saya menyebutkan nomornya, kalian menyebutkan kalimatnya ya, dengan bahasa Jepang yang jelas ya. Saya akan menyebutkan sujinya, angkanya dengan bahasa Jepang. Nihongo de imasu ya. Sensei wa suji o nihongo de imasu. Jadi sensei akan menyebutkan angkanya dalam bahasa Jepang. Hai, minasan, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番. Hai minasan, bisa ya? Oke, ini dilatih lagi terus-terusan. Jadi kalian coba buat kartu, tulis sisi pertama dengan angka, sisi keduanya dengan kata bahasa Jepangnya, nama-nama tempat ya. Nah, terus kalian bolak-balik gitu ya, bolak-balik sambil dilatih ya, dilatih pengucapannya, dilatih juga dengan mengingat, menguasai nama kosakatanya. Oke minasan, kita lanjut dengan Nihongo de imashou. Mari kita sebutkan dalam bahasa Jepang. 1, tempat belajar. Nan desu ka minasan? Kore wa nan desu ka? 2, ruang di mana selalu ada guru. Kore wa nan desu ka? 3, tempat siswa yang kurang sehat beristirahat. Kore wa nan desu ka? 4, tempat mengurus surat atau keperluan administrasi. Kore wa nan desu ka? 5, tempat berolahraga. Oke. 6, tempat yang ditulis dengan katakana. Oke. Apa nan desu ka minasan? 1番なんですか? 2番なんですか? 3番なんですか? 4なんですか? 5番なんですか? 6番なんですか? 7番, tempat yang paling bersih di sekolah. Kore wa nan desu ka minasan? Ya, jadi kalian sebutkan Nihongo de imashou. Mari kita sebutkan dalam bahasa Jepang. Oke, segi berikutnya. Hai, kita masuk lagi kita imashou berikutnya ya. Di sini ada gambar orang sedang menunjuk ya. Nah, kira-kira tadi kita sudah belajar kata tunjuk untuk tempat itu. Yang pertama adalah koko ya. Koko itu artinya di sini.
Nah, dilihat dari gambar yang ini, koko itu ada di mana posisinya, Minasa? Ini deska, ini deska, ini deska, ini deska. Keluar dia. Ya, jadi koko itu ada di koko itu ada di sini ya. Koko di sini. Nah, kalau Asoko itu lebih jauh di sana, Soko agak dekat di situ. Oke, Minasang, sekali lagi Moichido ya. Koko itu dekat dengan pembicara. Jadi tempat yang sedang dibicarakan dekat sekali dengan pembicaranya. Jadi disebut koko, artinya di sini. Asoko, tempat yang agak jauh dari pembicara, yang jauh, bukan agak tapi lebih jauh dari si pembicara ya, artinya di sana. Soko, tempat yang dibicarakan itu agak dekat dari si pembicara. Ya. Jadi kata tunjuknya adalah di situ. Jadi si pembicara menunjuk satu tempat yang agak dekat dari dianya berbicara. Artinya soko. Bahasa Indonesianya di situ. Kalau bertanya adalah doko ya. Bingung nih mau kemana arahnya, di situ, di sana, apa di sini? Pertanyaannya adalah doko. Bisa dipahami Minasang ya. Jadi ini adalah 3 kata tunjuk untuk menunjuk tempat. Karena kita sedang membicarakan satu ruangan, satu tempat, maka kata tunjuknya adalah koko, asoko, dan soko. Bisa dipahami Minasang? Sampai sini kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke bagian yomimasho ichi. Yomimasho ini adalah membaca. Tugasnya adalah mencocokkan dengan tepat. Jadi ada kata dalam huruf Jepang, mencocokkan gambarnya. Ini gambarnya, ini nama-nama, ini ada gambar-gambar ruangannya, ini nama-nama ruangannya. Ya, Minasang silakan yang ini ke gambar yang mana? Ya, ini ke gambar yang mana? Ya, ini, yang ini. Nomor 1, kata nomor 1 ini cocok ke gambar yang mana? Nomor 2 ini cocok ke gambar yang mana? Sanbang cocok ke gambar yang mana? Yongbang cocok ke gambar yang mana? Gobang ke gambar yang mana? Rokubang cocok ke gambar yang mana? 7 Nanabang dan Hachibang ke gambar yang mana? Jadi kalian cocokkan ya. Baiknya teknis caranya adalah kalian menulis dulu, lalu kalian cocokkan atau kalian urutkan saja. Di sini berarti nomor berapa yang ada di sini? 1 2 3 sampai 8. Yang di lantai 2 ya, lantai 1 ada kata nomor berapa? 1 2 3 4 sampai 8. Silahkan kalian cocokkan. Bisa dipahami ya Minasang ya. Untuk tugas yomimaso ichi. Berikutnya kita lanjutkan slide berikutnya. Ada judul baru. Jimu shitsuwa doko desu ka? Moichido. Jimu shitsuwa doko desu ka? Karena ada ka berarti kalimat tanya. Pengantarnya kita baca dulu yuk Minasang. Mari kita memandu tamu menggunakan bahasa Jepang. Saat memandu, apa yang akan kalian katakan dan apa yang akan ditanyakan ke tamu ya? Apa yang akan ditanyakan oleh tamu? Oke Minasang. Jelas sekali ya, ini kalimat tanya yang akan kita pelajari. Lanjut Minasang, slide berikutnya. Kikimasho ichi. Jadi di sini ada soal audio. Kalian dengarkan percakapan siswa berjalan bersama tamu memandu di sekolah. Ruang apa yang ditanyakan oleh tamu? Ya, jadi audio ini kalian simak baik-baik. Dan ruang apa yang ditanyakan oleh tamu? Nah, di sini ada lantai 1 A, D, lantai 2 ada B dan C. Jadi, silahkan kalian simak dengan baik. Simak dengan baik, sangat teliti ya. Simak dengan teliti. Lalu tentukan ruangan apa yang dibicarakan oleh tamu. A, B, C atau D. Nanti kalian taruh di sini hasilnya. Ya, ini contoh sudah ada ya. Kita dengarkan. Ichibang, nomor 1. Kite kudasai Minasang. 1、ここは図書室です。
Mau ichido minasan, kite kudasai. ここは図書室です。そうですか。ここは何ですか？職員室です。職員室。そうですか。Ya, di sini sudah ada jawabannya nih. Optionnya adalah B, berarti Sokuin Shitsu ya. Ruangan yang dibicarakan oleh tamu adalah Sokuin Shitsu. Nah, bagaimana dengan nomor 2, 3, dan 4? Apakah dia ruangan tata usaha? Tata usaha apa? Jimushitsu. Atau dia ruangan kelas? Nihongo de nandesu ka? Apa bahasa Jepangnya? Kyoshitsu. Apakah dia kantin? Nihongo de kantin. Oke. Kita dengarkan ya minasang nomor 2, 3, dan 4. Simak dengan teliti ya. Kite kudasai. Ichi, ni, sa. ここは校長室。そうですか。ここは何ですか？ここですか？事務室です。ああ、事務室。そうですか。Oke, mau ichido minasang ya. Kite kudasai. ここは校長室です。そうですか。ここは何ですか？ここですか？事務室です。ああ、事務室。そうですか。 Sanbang. Soal nomor 3 minasang. Kite kudasai. Ichi, ni, sang. 3、ここはトイレです。そうですか。じゃあ、ここは？ここはカンティンです。あ、そうですか。Mau ichido minasang. Kite kudasai. Ichi, ni, sang. 3、ここはトイレです。そうですか。じゃあ、ここは？ここはカンティンです。あ、そうですか。 Oke, soal nomor 4. Yongbang. Kite kudasai. Ichi, ni, sang. 4、ここは職員室です。そうですか。ここは何ですか？10年生の教室です。あ、10年生の教室ですか。 Mau ichido minasang. Kite kudasai. Ichi, ni, sang. 4、ここは職員室です。そうですか。ここは何ですか？10年生の教室です。あ、10年生の教室ですか。 Oke, bisa ya minasang. Jika tadi tidak terdengar atau kurang teliti lagi kamu mendengarnya, silakan mundurkan lagi ya audionya, didengarkan kembali. Hai, slide berikutnya minasang. Hanashimashou ichi. Hanashimashou ichi ini adalah percakapan. Jadi, mari menggunakan ruangan sekolah pada Kikimashou ichi untuk berlatih. Jadi tadi ada ruangan di sini yang dipakai adalah ruang Toshoshitsu ya, ruang perpustakaan, dan ruang Sokuin Shitsu, ruang guru. Hai, untuk percakapan ini minasang ada di halaman 74 di buku Nihongo kira-kira untuk kelas 1 warna pink. Oke, kita dengarkan dulu ya minasang. Kite kudasai. ここは図書室です。そうですか。 Hai, mau ichido minasang. ここは図書室です。そうですか。 Oke, apa yang diucapkan oleh audio tadi? Koko wa toshoshitsu desu. So desu ka. Oke, masih ada lanjutannya nih minasang ya. Kita dengarkan lagi. ここは何ですか？職員室です。 Mau ichido, kite kudasai. ここは何ですか？職員室です。 Hai, apa yang diucapkan minasang? Koko wa nan desu ka? Jawabannya Sokuin Shitsu desu. Oke ya. Jadi si pemandu pertama memberikan tahu dulu, memperkenalkan dulu ini ruangan Tosho Shitsu. Dia bilang gitu ya.
Terus diungkapkan, dijawab oleh si Orenji adalah so desu ka, si tamu ya. Nah, si tamu menanyakan lagi karena mungkin sekilas dia melihat ruangan yang menarik. Dia nanya, "Koko wa nan desu ka?" Ya, si pemandu menjawab, "Sokuin shitsu desu." Ini adalah ruang guru. Jadi ini kurang lebih adalah komunikasi untuk menanyakan ruangan ya, dan komunikasi untuk memberitahukan konfirmasi nama-nama ruangan. Bisa dipahami minasang ya. Oke, minasang ikutin sensei sekali lagi ya. Moichido kite kudasai. Koko wa toshotsu desu. So desu ka? Koko wa nan desu ka? Sokuin shitsu desu. Oke. Moichido minasang kite kudasai. Koko wa toshotsu desu. So desu ka? Koko wa nan desu ka? Sokuin shitsu desu. Boleh kita review sedikit minasang? Saya menjadi pemandu, kalian menjadi tamu. Oke? Siap? 1, 2, 3. Koko wa toshotsu desu. Sokuin shitsu desu. Oke, kongkai ya, gantian. Sekarang kalian menjadi tamu, sensei menjadi saya menjadi tamu, kamu menjadi pemandu. Siap? 1, 2, 3. So desu ka? Koko wa nan desu ka? Oke, bisa ya minasang ya. Nanti latih-latih lagi bersama teman ya. Minasang, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Doko desu ka? Ya, tadi doko desu ka, ada kata doko, berarti masih dengan kalimat tanya ya, kalimat tanya. Dilihat dari gambar, si tamu masih dengan pertanyaannya. Ya, ini tamu berikutnya ya. Oke, di sini ada 1F, 2F, 3F. Apa ya? Biasanya kalau ada simbol 1F, 2F, 3F ini berarti menyatakan adalah lantai ya, nama-nama lantai, urutan lantai ya. Misalkan ini lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3. Oke, kita belajar bahasa Jepangnya ya. Minasan kite kudasai. Chini san. 1階です2階です3階です。Oke, apa minasang yang tadi kalian simak kosakatanya? Ikai itu lantai 1, nikai lantai 2, sanggai lantai 3. Oke, ini sampai 3 lantai aja. Jadi kalian silahkan teruskan. Lantai 4 apa, lantai 5 apa, 6, 7, 8, 9, 10 itu dalam bahasa Jepang disebut apa? Lantai 10. Mari minasan kita dengarkan sekali lagi sambil mengucapkan ya. Kite kudasai. 1, 2, 3. 1階です。2階です。3階です。Ya, oke minasan. Slide berikutnya. Tadi yang diucapkan adalah ikai des ya. Jadi ikai des karena dia bertanya doko desu ka, di mana? Jawabannya ikai des begitu ya. Jadi memang kalau misalkan pertanyaannya desu ka, jawaban juga des begitu minasan ya. Nah, ikainya bisa kalian ganti-ganti. Misalkan lantai 3 ya, berarti sangai des. Lantai 2 nikai des. Lantai 1 ikai des. Hai minasang, bisa ya. Renshu shimashou, kita latihan sedikit ya. Sensei akan mengucapkan angkanya ya. Sujio nihongo de imasu, kalian mengucapkan nihongo de imasu ya, bahasa Jepangnya. Siap? 1, 2, 3. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke, bisa ya minasang. Jadi memang ini konsep ya,
Sesuaikan dengan kondisinya. Berikutnya, slide berikutnya adalah Kikimasho 2. Kikimasho 2 ada di halaman 75. Ya, minasang silahkan dibuka bukunya halaman 75. Di sini ada lembar kerja 3. Di sini audio pertanyaannya berupa audio lagi. Ruang apakah yang ditanyakan oleh tamu? Sama ya, seperti yang ada di halaman 74 lembar kerja 2. Yang tadi ruangan apa yang ditanyakan oleh tamu, dan kali ini juga ruangan apa yang ditanyakan oleh tamu. Oke, minasang, di sini ada option A, B, C, dan D. Di sini option A adalah Kyoshitsu, option B adalah Toshoshitsu, option C adalah Jimushitsu, option D adalah Hokenshitsu. Ya, ini ada 4 pilihan. Kalian simak lalu disesuaikan. Nomor 1 berarti membicarakan apa? Lokasinya dia lantai 2 kah, lantai 3 kah, lantai 1 kah ya? Begitu. Jadi di sini yang dicari ruangan dan lokasinya. Bisa minasa? Oke, kita mulai dengan soal nomor 1. Ichi ni san. もう一度や。来てください。すみません。図書室はどこですか？図書室ですか？図書室は2階です。2階。ありがとうございます。 Soal nomor 2, minasan, kite kudasai. すみません。事務室はどこですか？事務室、事務室は1階です。1階ですね。ありがとうございます。 もう一度minasan, kite kudasai. すみません。事務室はどこですか？事務室、事務室は1階です。1階ですね。ありがとうございます。 Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, minasan. Dai sangka, ichi ni san. 3、10年生の教室はどこですか3階です。？3階。そうですか。ありがとう。 もう一度minasan, kite kudasai. 3、10年生の教室はどこですか3階です。？3階。そうですか。ありがとう。 Segi, saigo. 4番の問題や。1、2、3、来てください。 4、保健室はどこですか2階です。そうですか。 もう一度、来てください。 4、保健室はどこですか2階です。そうですか。 Oke, minasan. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Kalau begitu, kita lanjutkan slide berikutnya. Hanashimasho ni. Hanashimasho 2. Ini ada di halaman 75 ya. Oke. Gunakan gambar di sekolah pada kite imasho ichi untuk berlatih. Oke, gambar yang dipakai adalah jimushitsu ya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan pemandu dan apa yang dikatakan oleh tamu. Siap? Kite kudasai. もう一度皆さん来てください。 Oke ya. Jadi di sini yang diucapkan oleh pemandu adalah yang diucapkan oleh tamu adalah
Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Pemandu bilang koko desu, ikai desu ya. Jadi sumimasen, permisi, jimushitsu doko desu ka? Itu ini ya, ruang tata usaha ada di mana gitu ya, atau di mana. Si pemandu menjawab koko desu. Nah, karena dia dekat dengan tempatnya, ruangannya, maka dia menjawab koko desu. Nah, atau jika jauh, misalkan ada di lantai 1, maka kita menjawabnya ikai desu. Bisa dipahami minasa? Ya, kita ikutin sensei ya pengucapannya. Minasa, mari kita berbicara bareng-bareng bersama-sama. Siap? Ichi ni sa. Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Koko desu. Oke. Kita pakai yang jawaban kedua ya, dengan nama lantai. Siap? Ichi ni san. Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Ikai desu. Oke, bisa ya minasan. Jadi silahkan kalian gunakan ini untuk menginformasikan tempat ya, posisi ruangan yang ada di sekolah. Kita latihan sedikit ya. Sensei akan menjadi orange sebagai tamu, kamu menjadi Midori sebagai pemandu. Ya, silahkan kalian jawab bebas. Siap? Ichi ni san. Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Oke, gantian ya. Sensei akan menjadi pemandu, kamu menjadi tamu. Siap? Ichi ni san. Ikai desu. Oke, karena kita tadi sudah belajar lantai, jadi sensei memakai ikai desu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya minasang. Di sini ada contoh percakapan ya, ada di halaman 76. Nah, 76 ya. Mari kita dengarkan dulu percakapan ini. Ya, minasang, kite kudasai. Ichi ni san. ここは職員室です。そうですか。ここは何ですか？事務室です。すみません。カンティンはどこですか？ 1階です。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。 Oke, moichido minasang ya. Kite kudasai. ここは職員室です。そうですか。ここは何ですか？事務室です。すみません。カンティンはどこですか？ 1階です。ありがとうございます。 いいえ、どういたしまして。 Oke. Apa yang diucapkan oleh si pemandu? Koko wa shokuin shitsu desu. So desu ka? Koko wa nan desu ka? Jimushitsu desu. Sumimasen, kantin wa doko desu ka? Ikai desu. Nah, ya. Arigatou gozaimashita. Iye, doita shimashite. Iya, ya. Ini jadi percakapan komplit ya. Yang tadi kan dari ini gabungan dari hanashimasho ichi dengan hanashimasho ni. Ya, jadi percakapan komplit begitu. Ayo minasang, mari kita mengucapkan percakapan ini bersama-sama ya. Keluarkan suaranya ya. Siap? Ichi ni san. Koko wa shokuin shitsu desu. So desu ka? Koko wa nan desu ka? Jimushitsu desu. Sumimasen. Kantin wa doko desu ka? Ikai desu. Arigatou gozaimasu. Iie, do ita shimashite. Oke, minasang. Boleh kita rensu sedikit? Sensei akan menjadi pemandu, kamu menjadi tamunya, ya. Mari kita bermain peran. Siap? Ichi ni san. Koko wa shokuin shitsu desu. Jimushitsu desu. Ikai desu. Iie, doita shimashite. Oke, kita kongkai ya, gantian. Sensei akan menjadi tamu, kamu menjadi pemandu. Siap? Ichi ni san. So desu ka?
Koko wa nan desu ka? Asumimasen, kantin wa doko desu ka? Arigatou gozaimasu. Bisa nih kayaknya minasang ya, sudah lancar. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, berarti kita sudah masuk ke refleksi materi pembelajaran 1 ya, yang tadi dari slide awal sampai slide terakhir ini. Yuk, koko wa titik-titik des. Nah, tadi di sini kita sudah belajar kalimat kosakata ya yang ada kokonya. Nah, ini diisi apa tadi? Masih ingat minasang? Titik-titik ini diisi keterangan apa? Oke, nomor 2 nih Bang, titik-titik wa titik-titik des. Nah, ini di sebelum wa diisi keterangan kata apa? Di sebelum des diisi dengan keterangan kata apa ya. Jadi minasang silakan diingat-ingat kembali bagaimana cara membuat kalimat ya. Mundur kembali videonya ya, bagaimana cara membuat 2 kalimat ini. Oke, berikutnya minasang di sini ada. Oke, ini gambar ini adalah ceritanya adalah gambaran sekolah ya. Ini nama-nama ruangan yang ada di sekolah itu di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalian bisa menggunakan gambar ini untuk berlatih menyebutkan nama-nama ruangan bisa, terus atau menyebutkan letak posisi ruangan yang ada di sekolah ya. Jadi atau berarti di sini menggunakan letak lantai ya, karena kita memakai lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi bukan kata tunjuk tempat di sini, di sana dan di situ ya. Nah, di sini ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Masih ingat ya, kalau 10 itu Ju, 11 itu Ju Ichi, 12 Juni. Nah, kalau tingkatan kelas bagaimana? Ju Nense, Ju Ichi Nense, Juni Nense. Ini ada toilet laki-laki, toilet perempuan. Silahkan kalian searching, browsing, translate ya. Untuk laki-laki dikatakan apa, perempuan dikatakan apa. Ya, minasang bisa menggunakan gambar ini untuk renshu atau latihan ya, pembekalan lebih dalam. Oke, minasang kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Sini ada judul Roukawa Kirei desu. Ada pengantarnya, kita baca. Mari kita mensurvei kebersihan sekolah. Bagaimana kebersihan ruangan di sekolah kita? Oke, lanjut. Kita imasho 2. Di sini ada gambar kelas ya, ini ya, Kyoshitsu. Ini kelas, ini juga kelas tapi ada perbedaan. Kelas ini kelihatannya bersih, ini kelihatannya kotor ya, karena banyak sampah di ceceran di kelas ini. Nah, dan pandangannya pun juga berbeda ya. Ketika kita melihat yang bersih kita akan merasa senang, tapi ketika kita melihat yang kotor kita akan merasa sedih begitu ya. Oke, mari minasang lanjutkan saja, kita dengarkan audionya, pengucapan dalam bahasa Jepangnya. Minasang kite kudasai. 1, 2, 3. 教室はとてもきれいです。教室はきれいです。教室は少し汚いです。教室は汚いです。 Oke, moichido minasang, kite kudasai. Mulutnya jangan diem ya, sambil diucapkan. Ikutin. 1, 2, 3, kite kudasai. 教室はとてもきれいです。教室はきれいです。教室は少し汚いです。教室は汚いです。 Oke, jadi dari audio kita bisa simpulkan yang pertama ini ada totemonya, yang kedua tidak ada totemonya, terus yang ini ada sukoshinya, yang kedua tidak ada sukoshinya. Oke, kalau bersih itu dikatakan kirei ya, kalau kotor dikatakan kitanai. Bisa dipahami ya minasang, ini adalah kata sifat ya, untuk yang mewakili suatu pemandangan ya. Kata sifat yang mewakili suatu pemandangan bersih dan kotor. Oke, minasang kita lanjut. Nah, tadi kita mendengar totemo dan sukoshi.
Ini adalah ukuran dalam menginformasikan tingkat kebersihan satu ruangan. Jadi, yang pertama ada totemo, artinya sangat. Yang kedua adalah sukoshi, artinya sedikit, ya. Ya, kenapa ada ini dua kata tambahan ini ya, karena untuk sebagai kata tambahan keterangan di dalam kata sifat ya. Jadi jika kita mau mengatakan sangat bersih berarti totemo kirai desu. Tapi kalau mau bilang biasa-biasa aja, tidak bersih juga tapi tidak kotor juga, berarti kita bisa bilang kirei atau kitana ya. Begitu. Jadi mungkin setengah bersih, setengah kotor gitu ya. Jadi kita langsung putuskan saja mau kirei apa mau kita naik, bersih atau kotor begitu ya. Tapi kalau memang pandangannya itu sangat bersih berarti kita pakai totemo. Totemo kirei desu. Nah, jika kita masih mau bilang itu agak kotor, kita bisa bilang sukoshi ya, kirei atau sukoshi kitanai gitu ya. Jadi sedikit bersih nih loh gitu ya, atau sedikit kotor sepertinya gitu. Sukoshi kirei, sukoshi kitanai. Jadi silahkan kalian gunakan sesuai konteksnya. Kikimasho 3. Kikimasho 3 ini lembar kerja 4, ada di halaman 78 ya. Silahkan kalian buka buku pinknya di halaman 78. Nah, di sini ada pengantar ya. Dengarkan laporan kondisi ruangan berikut ini. Ruang apa yang dilaporkan dan bagaimana kondisinya. Jadi ini ada pilihan A, B, C, dan D. Pilihan A adalah toire, pilihan B adalah kyoshitsu, pilihan C adalah toshoshitsu, pilihan D ada roka. Ini koridor ya, roka. Nah, di sini ada kondisi ruangannya ya. Ada totemo kirei, sangat bersih, kirei bersih saja, sukoshi sedikit kotor, kotor kitanai ya. Nama ruangannya berarti sesuaikan dengan pilihan A, B, C atau D-nya. Bisa dipahami minasang? Yuk kita dengarkan soal nomor 1. Kite kudasai. Ya, dia bilang tadi tosho shitsu ya, C ya. Terus apa kondisinya? Totemo kirei desu. Jadi ini kita checklist ya. Lanjut minasang untuk soal nomor 2. Kite kudasai. Mau ichido ya, kite kudasai. Lanjut soal nomor 3. Kite kudasai. Mau ichido. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kite kudasai. Mau ichido. Oke, sudah. Ya, silahkan kalian mundurkan kembali ya videonya untuk menjawab soal 2, 3, dan 4. Kita ke slide berikutnya, minasang. Nah, di sini ada contoh presentasi hasil survei. Survei apa? Ya, survei kelas ya. Seperti ini ya. Ini kan ada lembar kerja 4, ini ada tabel surveinya. Jadi ini hasil contoh presentasinya. Kita dengarkan yuk minasang. Kite kudasai. Mau ichido ya. Oke, watashi tachi no grupu no kekka desu. Toshotsu wa kirei desu. Yuk, kita ulangi, ucapkan bareng-bareng.
123 watashi tachi no grupu no kekka desu. Toshositsu wa kirei desu. Oke. Watashi tachi itu kami, grupu grup ya, kekka hasil ya, karena kita ngomongin hasil jadi kita pakai kata kekka hasil. Jadi hasil kelompok kami. Apa pernyataannya? Toshositsu wa kirei desu. Ya, apa yang bersih di sini? Toshositsu, perpustakaan ya. Kenapa bersih? Karena semua mematuhi aturan untuk tidak membawa makanan dan minuman. Oke, minasan, untuk contoh presentasi hasil survei ini bisa dipahami ya. Nanti kalian kita untuk prakteknya kalian buat ya tabelnya seperti lembar kerja 4. Berikutnya refleksi materi pembelajaran 2. Tadi sudah refleksi materi pembelajaran 1, kita masuk ke refleksi materi pembelajaran 2. Di sini ada titik-titik wa, terus di sini ada titik-titik, di sini juga ada titik-titik, diakhiri dengan des. Jadi ini diisi kata apa ya minasang ya? Nah, silahkan kalian simak kembali ya di audio di video yang tadi, silahkan dimundurkan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tugasnya ya. Renshu shimashou. 1. Jelaskan fungsi kalimat pada refleksi 2. Jelaskan cara membuat kalimat pada refleksi 2. Hasil lembar kerja 4 dibuat kalimat presentasi sesuai contoh. Ya. Lanjut minasang. Jadi ini adalah survei kebersihan ruang di sekolah ya. Ini ada instruksinya, bisa kalian baca. Ini ada di halaman 79. Jadi lembar kerja 5. Nah, minasang, kita baca ya. Ini ada judul baru, Gomi Bako, Gomi wa, Gomi Bako ni. Ada pengantar kita baca ya. Apakah semua ruangan tidak ada yang bermasalah dengan kebersihan? Jika ada, mari kita membuat poster himbauan untuk menjaga kebersihan. Nah, ini proyek kedua adalah lomba membuat poster yang menginstruksikan menjaga kebersihan ya. Ini bisa kalian kerjakan sebagai menggali bahasa Jepang kalian di dalam poster. Nah, ini kurang lebih seperti ini posternya ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang bisa kalian pakai untuk sebagai pesan ya, kalimat pesan seperti Kyoshitsu wo kirei ni shimashou, mari kita menjaga kebersihan kelas. Minna no kantin o kirei ni, gitu ya, kirei ni shimashou, mari kita jaga kebersihan kantin kita. Atau gomi wa gomi bako ni, buanglah sampah di tempatnya. Nah, ini masuk ke bungka. Mari kita amati foto sekolah sebagai berikut. Diskusikan dengan teman mengenai apa yang kita lihat dan mengapa hal tersebut dilakukan. Oke, di sini ada foto siswa Jepang sedang melakukan bersih-bersih ya. Ini kurang lebih memang semua adalah tanggung jawab siswa. Jadi dilakukan oleh siswa, gitu ya. Jadi kita bekerja sama menjaga seluruh lingkungan sekolah. Nah, ini bisa kalian baca ya, minasang. Ini ada di halaman 82 ya. Silakan kalian buka bukunya halaman 82. Ya, kita masuk kesimpulan ya. Jadi apa yang telah dipelajari pada bab ini minasang? Saat belajar apa yang dirasakan? Mari kita melakukan refleksi. Nah, di sini ada rangkumannya ya, rangkuman materi pembelajaran 1 yang tadi ada, kita kan sudah menjawab refleksi materi pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini rangkumannya untuk membantu kalian menjawab. Seperti itu ya. Ini rangkumannya untuk materi pembelajaran 1, di sini rangkuman materi pembelajaran 2. Jadi kita belajar pada bab 6 ini kita sudah belajar bagaimana cara memandu tamu di sekolah ya, ini kalimatnya. Terus bagaimana menunjukkan tempat yang ditanyakan, ruangan-ruangan yang ditanyakan. Nah, ini kalimatnya. Saat melapor kebersihan ruangan di sekolah setelah survei, bagaimana ini ya pernyataannya.
Jadi pola kalimat bagaimana yang dapat kamu simpulkan dari ketiga ungkapan di atas, minasang? Nah, ini ada penilaian diri, silahkan kalian checklist bagian A, B, atau C, dan D. Jadi ini 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Jadi sejauh mana, sampai 4 tingkatkah kalian memahami video pembelajaran pada bab 6 ini ya. Oke, minasang, sekian dari sensei. Ya, untuk video pembelajaran bab ini semoga bisa mewakili pemahamannya. Semoga kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di bab 6 ini, yaitu apa? Yaitu menginformasikan ruang-ruangan yang di sekolah, terus menggunakan kata tunjuk dan kata lantai ya, dan juga menggambarkan kebersihan sekolah. Ya, cukup sampai di sini minasang. Kokomade warimashita. Hai, matai masyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.